di sini, dan di video kali ini kita akan bahas tentang software apa aja yang digunakan oleh penggiat teknik kimia. Nah, di sini aku sifatnya sharing ya. Jadi aku sharing apa yang aku tahu. Kita belajar bareng di sini. Misal kalian punya atau tahu beberapa software lain yang belum aku sebutkan, kalian bisa komen nanti di bawah ya, di comment section, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, di video ini ada 6 software yang akan aku bahas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa software-software yang aku sebutkan ini nggak semuanya dipelajarin di kampus. Beberapa yang diajarkan, tapi ada beberapa juga yang nggak. Ada yang di satu kampus diajarin satu software yang ini, tapi di kampus lain nggak diajarin software ini, tapi diajarin software yang itu. Jadi bergantung dengan kebijakan kampus juga. Oke, kalau gitu langsung aja yang pertama. Yang pertama adalah Microsoft Office. Ya, kalian nggak salah dengar ya. Yang pertama itu adalah Microsoft Office. Mungkin kayak biasa aja buat kalian pasti udah familiar dengan software ini. Tapi aku rasa software ini tetap harus aku sebutkan sebagai nomor 1. Karena pasti kita tuh akan bertemu dengan produk-produknya dari Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Word buat laporan. Terus Microsoft PowerPoint untuk kita presentasi. Dan yang penting sekali adalah Microsoft Excel. Pasti kita akan ketemu sama namanya Microsoft Excel. Excel ini powerful banget ya untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. Kalau kalian nanya, kenapa nggak pakai kalkulator aja? Bisa kan pakai kalkulator? Ya bisa sih, tapi dalam satu kasus ada perhitungan yang cukup panjang yang berkaitan antara satu perhitungan dengan perhitungan yang lain. Nah, dengan menggunakan Excel itu akan memudahkan untuk melakukan perhitungan. Jadi misal ada sesuatu yang kita ganti di awal atau di tengah-tengah dari suatu perhitungan, itu nilainya bisa ikut semuanya sampai ke tahap akhir kalau kita linkkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Itu sih enaknya, jadi mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Lagi untuk nanti ya di pradesain pabrik itu perhitungannya cukup banyak sekali ya. Kita harus ngitung neraca massa, habis neraca massa nanti nyambung ke neraca energi, dari neraca massa dan neraca energi nanti nyambung lagi ke spesifikasi alat, habis itu nyambung lagi ke perhitungan ekonomi. Jadi dengan adanya Excel ini akan mempermudah dalam perhitungan itu, perhitungan yang banyak ini. Nah, selain di dunia kuliah, Excel ini pasti masih dipakai ya di dunia kerja. Dan kemarin aku sempat tanya ke temanku, jadi aku lempar pertanyaan, kira-kira software apa ya yang kalian pakai di dunia kerja kalian gitu. Dan mayoritas pasti jawab mereka masih pakai Excel. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kalian mendalami dunia per Excelan ini, karena Excel nggak cuman hanya perhitungan aja, tapi Excel punya banyak fungsi yang akan memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Oke, next yang kedua yaitu Microsoft Visio. Microsoft Visio ini sebenarnya masih satu keluarga ya sama Microsoft Office. Tapi kalau misal kalian beli satu paket Microsoft Office itu biasanya nggak include Visio, jadi harus beli lagi sendiri di luar Microsoft Office. Sebenarnya basicnya Microsoft Visio ini digunakan untuk membuat diagram. Nah, kalau misal untuk di teknik kimia, kita pakai Microsoft Visio ini untuk bikin proses flow diagram. Contohnya kayak gini. Ya, jadi mereka sudah punya bentuk-bentukannya, misal pump, terus untuk reaktor, untuk expander, terus kompresor, itu udah ada bentuknya standar tersendiri. Nanti kalian akan pelajari itu di kampus. Kalau kalian mau beli Microsoft Visio, tinggal ketik aja di Google, kemudian masuk ke sini, Microsoft Visio Plans included. Jadi kalau misal kalian pakai Microsoft 365, ini harganya per bulannya sekitar 78.200. Tapi biasanya sih di komputer lab itu ada Microsoft Visio yang bisa kalian pakai juga. Jadi kalau misal kalian nggak pengen beli, pakai di komputer lab aja. Tapi kalau misalnya pengen punya sendiri,
atau pengen ngerjain di rumah, jadi bisa pakai beli plan. Tuh. Yang ketiga yaitu MATLAB. MATLAB ini adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Jadi software ini adalah salah satu software untuk komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Dan software ini punya beragam banget kegunaan, dari untuk analisa komputasi numerik, terus kemudian untuk analisa data, bisa untuk plotting grafik, dan juga bikin user interface. Jadi aku pertama kali kenal sama program MATLAB ini waktu S1 di mata kuliah komputasi numerik terapan. Jadi di mata kuliah itu, selain mata kuliah di kelas, pembelajaran di kelas, ada juga praktikumnya di laboratorium komputasi numerik. Nah, di situ kita dikenalkan dengan bahasa pemrogramannya MATLAB dengan pendekatan numerik. Software yang sejenis dengan MATLAB untuk persamaan numerik juga, yaitu ini dan ini. Kemudian, tapi MATLAB ini di kampusku diajarin, tapi aku pernah dengar juga di tempat lain, di temanku yang kuliah di tempat lain itu nggak diajarin, tapi mereka diajarin software lain yang kita di tempatku kuliah itu nggak diajarin software itu. Nah, penggunaan MATLAB ini nggak terbatas di buat numerical analysis aja ya. Jadi penggunaannya tuh banyak banget dan digunakan oleh orang-orang dari berbagai background gitu. Orang-orang engineering, orang-orang ekonomi, dan juga orang-orang science itu juga pakai software ini karena memang penggunaannya tuh luas banget. Nah, awalnya MATLAB ini tuh dikembangkan atau digunakan sama orang kontrol. Jadi banyak banget fungsi yang ada di MATLAB itu membantu banget buat orang-orang yang berkecimpung di dunia kontrol sistem. Nah, di teknik kimia juga ada satu mata kuliah namanya pengendalian proses atau proses control. Nah, untuk di S1, pengendalian prosesnya itu belum masuk ke software ini. Jadi lebih ke arah pemahaman dari fundamental dari pengendalian proses atau proses kontrol itu sendiri, dan juga perhitungannya manual gitu. Nah, kalau misal ngambil advance proses control atau yang tingkat selanjutnya, itu kemarin di S2, ini software MATLAB nih udah kayak wajib banget nih. Nah, ilmu proses kontrol ini juga bersinggungan sama teman-teman yang ada di teknik fisika atau teknik instrumentasi. Jadi mereka juga belajar tentang kontrol. Nah, sementara kita juga belajar tentang proses kontrol, jadi mengontrol prosesnya gitu. Jadi banyak banget bersinggungan dengan teman-teman dari teknik fisika. Oke, kalau gitu coba kita tengok website dari MATLAB ini ya. Aja kita ketik. Oke, langsung aja kita ketik MATLAB. Dan langsung yang pertama keluar yaitu MATLAB, MathWorks, MATLAB, and Simulink. Oke. Nah, di sini mari kita ini Math, Graphics, and Programming. Whether you are analyzing data, developing algorithm, or creating models, MATLAB is designed for the way you think and the work you do. Jadi emang sih, dengan bahasa pemrogramannya MATLAB kita bisa arrange sendiri kita maunya kayak gimana. Dan oke, jadi MATLAB nih kan udah dijelasin sendiri di websitenya. Ini bisa untuk data analytics, bisa develop algorithm, untuk deep learning, computer vision, signal processing, quantitative finance and risk management, untuk robotics, juga nih control system. Jadi untuk pengendalian proses kita juga bisa pakai fungsi-fungsi yang udah disediakan sama MATLAB, dan itu memudahkan juga. Oke, mari kita lihat berapa ya kira-kira harganya. Jadi mereka kasih 3 jenis paket ya, paket untuk industri, paket untuk student, dan untuk home, untuk ini buat kalian, buat yang personal use.
View pricing. Ku menangis. Iya, kalau misalnya ini buat industri ya, harganya 2.300. Coba lihat kita kalau untuk education harganya lebih murah. Kalau untuk home, untuk personal use, kalau misalnya kalian mau coba, bisa tahu kalau kalian sekarang sedang jadi student, baik SMA atau mahasiswa, kalian bisa beli yang ini aja, yang sekitar 500.000 nih, $29. Mungkin aku kasih gambaran sedikit ya tentang gimana sih codingan bahasanya MATLAB. Kayak gini. Oke, itu tadi tentang MATLAB. Oke, yang keempat yaitu Aspen HYSYS. HYSYS adalah singkatan dari Hypothetical System. Jadi Aspen HYSYS ini adalah salah satu software yang digunakan untuk mensimulasikan proses produksi. Jadi kalau misal kita pakai Aspen HYSYS ini akan lebih memudahkan banget, untuk mudah banget gitu. Kalau misal pakai Excel kita harus ngitung manual, itu butuh waktu yang panjang, terus harus dihitung satu-satu. Tapi kalau misal di HYSYS ini kita tinggal masukin kondisi operasinya, masukin fitnya berapa gitu, terus alatnya apa, terus sesuai dengan kondisi operasinya gimana, tinggal masukkan data yang kita punya dan data yang mungkin kita inginkan, dan otomatis HYSYS akan menghitungnya untuk kita. Lagi, program ini tuh bisa ngasih tahu kita kalau misal inputan kita tuh aneh gitu, misalnya inputannya nggak masuk akal dalam dunia nyata, itu tidak mungkin terjadi. Itu mereka akan kasih warning, mereka nggak bisa running, ada warnanya berbeda dengan warna. Nah, jadi meskipun instan tinggal masukin, tapi kita tetap harus paham tentang basic-basic teknik kimianya, jadi nggak ngasal gitu masukinnya. Di sini banyak digunakan di industri yang melibatkan fluida, di baik liquid maupun gas, tapi nggak bisa untuk solid. Software ini bisa digunakan untuk pengolahan gas alam misalnya. Jadi mereka punya juga dari seperti absorpsi, distilasi, terus ada reaktornya juga dan lain sebagainya. Nah, di pabrik yang sudah berdiri, HYSYS ini berguna untuk optimasi proses. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita mau optimasi proses, kita akan merubah suatu kondisi operasi dari suatu sistem ya. Tapi kalau misal kita ubah suatu kondisi itu langsung di pabriknya, itu akan beresiko. Ya, kalau variabel yang kita rubah itu bisa jadi lebih bagus. Nah, kalau misalnya malah lebih jelek, itu akan membawa kerugian buat pabriknya. Kalau lebih jelek doang masih untung. Tapi kalau itu berbahaya gimana? Kalau misalnya malah meledak gimana? Jadi, untuk meminimalisir resiko yang terjadi, biasanya dibuat dulu, disimulasikan dalam suatu software ini. Jadi membuat sistem yang mirip dengan apa yang sudah terjadi sekarang gitu. Ketika sistemnya sudah running seperti maksudnya ketika kita udah buat sistem dalam software itu yang mirip dengan kondisi aktual di lapangan, nah barulah di sistem itu yang dirubah-rubah sampai dapat kondisi yang paling optimal dan yang paling bagus gitu ya. Ketika udah dievaluasi, oh sepertinya ini yang paling bagus, barulah bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Jadi nggak ambil resiko kalau misalnya tiba-tiba diubah-ubah dan itu bisa mengancam keselamatan banyak orang, gimana? Untuk pembelajaran selama masa kuliah ini tergantung sama universitas masing-masing. Ada kampus yang diajarkan di mata kuliah tertentu, ada juga yang enggak. Kalau di tempatku kuliah S1 kemarin itu ini enggak ada, seingatku, di satu mata kuliah tertentu. Tapi ketika memasuki lab tertentu di tahun terakhir, ada lab-lab yang fokus dan banyak menggunakan software ini. Tapi nggak perlu khawatir juga, karena kalau waktu saya kuliah dulu difasilitasin oleh himpunan dan lab yang banyak berkecimpung dengan software ini, itu ada pelatihannya gitu. Jadi kita bisa ikut pelatihan itu untuk kenal lebih lanjut tentang software HYSYS ini dan gimana pakainya. Jadi kalau misal nanti desain pabriknya itu berurusan sama fluida,
terutama oil and gas ya, biasanya akan memudahkan untuk pakai software ini. Nah, software yang serupa dengan Aspen HiSys ini yang untuk simulation itu ada juga Aspen Plus, ada CamCAD, ada Pro 2. Jadi mereka juga satu software simulasi yang berlisensi. Oke, yang kelima yaitu ada DWSIM Simulator. Aku nggak ngerti sih nyebutnya gimana ya kalian, kurang lebih itulah ya, ini pokoknya. Ini sebenarnya sejenis HiSys, tapi bedanya software ini tuh open source. Jadi enaknya adalah gratis dan bisa kita download di Play Store. DWSIM nih, kita bisa download di Play Store nih, playgoogle.com. Langsung ke apps-nya. Mari coba kita install. Jadi ini adalah tampilan dari, pertama kita bisa select compound and add to simulation. Jadi kita bisa pilih ini. Jadi misal apa ya, ini macam-macam banget. Misal kita pilih metan, oke, CH4. Kemudian kita pilih H2O, nggak bisa ya, water, H2O. Oke, terus kita pilih ethan misal, terus propan. Oke, pilih. Kemudian oke, itu aja kali ya. Biasanya ada H2S juga sih, hydrogen sulfate, H2S. Oke. Kalau udah, komponnya udah ya, udah kecek semua, udah selesai, kita back aja ternyata. Kemudian basis, kita pilih aja basis, add property package. Property package-nya ada banyak banget. Kemudian objek. Nah, mereka udah kasih objeknya di sini, ada panah, di sini ada pump, ada distillation column, ini apa nih? Ini ada vapor liquid separation. Oh, ini vessel ding. Ini pump. Ini ada absorption column. Nah, itu tadi. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri di rumah, utek-utek sendiri, karena sebenarnya mirip-mirip, cuman mungkin agak-agak susah kali ya di HP. Oke, yang keenam yaitu ANSYS. Jadi ANSYS ini adalah salah satu software simulasi juga. Salah satu yang banyak digunakan yaitu paket CFD atau Computational Fluid Dynamics. Di masa S1 juga nggak terlalu pakai ANSYS ini. Jadi kalau misal kalian belajar Advanced Transport Phenomena atau proses perpindahan lanjut, ini salah satu software yang bisa digunakan juga untuk demonstrasikan atau untuk visualisasikan heat transfer. Langsung aja. Oke, kita coba buka ya ANSYS. Nih, ANSYS Engineering Simulation and 3D Design Software. Oke, kalian bisa coba free trials-nya di sini. Nah, salah satu yang digunakan tuh package-nya ini, yang Fluids, ANSYS CFD. Goes beyond qualitative result to deliver accurate quantitative prediction of fluid interaction and trade-off. Learn more. Tapi di sini aplikasinya banyak juga, banyak banget. Dan kalian bisa belajar juga lewat software ini. Jadi kalian bisa belajar juga secara gratis dari website ini. Pergi ke products, terus academic. Ini free student software. ANSYS is committed to putting free simulation engineering software in the hands of students at all levels. Coba di sini ya. Jadi ANSYS free student software download. Nah, ya itu tadi software
di dunia perteknik kimiaan yang bisa aku sharing ya. Di sini seperti yang aku bilang tadi sebelumnya di awal, bahwa kita di sini sifatnya, aku di sini sifatnya sharing, kita belajar bareng di sini. Kalau kalian punya software lain yang kalian tahu bisa bermanfaat untuk orang-orang teknik kimia dan kalian mau sharing, tulis di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng. Oke gitu. Nah sebenarnya kita tuh nggak harus ahli dalam semua software yang aku sebutan tadi ya, kecuali Microsoft Office ya. Kalau Microsoft Office mah wajib, harus tuh di semua bidang kayaknya tuh wajib memahami Microsoft Office. Tapi yang lain-lainnya, kalau misalnya kita punya keahlian untuk mengoperasikan software itu akan jadi kelebihan buat kita. Selain 6 software yang sudah aku sebutkan tadi, ada beberapa software lain juga yang banyak digunakan di dunia pekerjaan. Jadi beberapa waktu lalu aku tanya ke teman-temanku yang bekerja di beberapa tempat yang berbeda ya, di segmen-segmen yang berbeda, dan mereka memberikan informasi tentang software apa aja yang banyak digunakan di dunia kerja mereka. Yang pertama pasti wajib adalah Microsoft Office. Selanjutnya adalah SAP. Nah, jadi di SAP ini ternyata itu modulnya banyak gitu ya. Jadi kayak ada yang business intelligence, ada yang e-commerce, ada yang enterprise asset management, dan lain sebagainya. Jadi tergantung perusahaannya itu butuhnya apa, mereka juga pakai itu. Oke, itu tadi hal-hal mengenai software yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau misal kalian punya software atau punya pengetahuan tentang software lain yang mungkin belum aku sebutkan, kalian bisa komen di kolom komentar biar kita dan teman-teman juga yang lain bisa belajar bareng di sini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya di era pandemi yang kayak gini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video-video dari channel aku. See you on the next video. Bye!